Ingat itu ya. Andaikan saya ditahan di penjara, berarti andaikan saya ditahan atau di penjara berarti keadilan telah mati di negara kita. Demokrasi telah mati. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, buka suara terkait ditahannya Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang membelit Bahar. Itu saya tidak intervensi ke dalam kasus itu karena itu kan tuduhannya bukan hanya soal Pak Dudung ya. Nanti kita dengarkan dulu. Pokoknya dia sudah tersangka, kata Mahfud dikutip tribunnews.com dari wawancara dalam video Karni Ilyas Club, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Mahfud mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam penegakan hukum. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini, kasus Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kan banyak sekali pasal-pasal yang dituduhkan, saya kira bukan soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan karena Pak Dudungnya sendiri tidak apa-apa, tidak pernah mengadu, ujarnya. Mahfud mengakui kasus Bahar menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu, ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud kembali menegaskan, ia telah meminta kepada Polri, dalam penegakan hukum, apabila orang tidak bersalah, jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud meminta agar Polri tidak takut. Diketahui Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong berkaitan dengan ceramahnya di Marga Asih, Jawa Barat pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman. Menurut Kombes Pol Arif, kasus berita bohong itu berawal dari laporan seseorang yang berinisial TNA perihal ceramah Habib Bahar. Serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian update yang kita berikan untuk perkembangan proses penyidikan saudara B dan saudara TR. Untuk itu, press release kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masih berlangsung.